Keindahan kota Ngawi, Mantingan sampai Karangjati, sawah ladang terhampar indah, negeriku Ngawi ramah. Hanya di kota Ngawi, pesanggrahan Srikati, Umbul Jambe alas Ketonggo, dan Tugu Kartonyono. Untukmu kota ramah, dari Metro Lampung, bumi kelahiranku, dari selalu Metro Lampung. ada cerita di setiap sudut kota. Dari Ngawi yang ramah, Ini rencana selesai sejuta kenangan indah teruntuk kota kecilku. Terima kasih benteng-benteng di untukmu. Ngawi. Benteng Pendem sendiri dibuat pada tahun 1839 hingga 1845 di bawah Gubernur Jenderal ke-43 Hindia Belanda, Johannes Graaf van den Bosch, atau lebih dikenal sebagai Van den Bosch. Ini bagian depan benteng Van den Bosch. Kalau dulu ini belum ada. Jadi dulu gapuranya hanya terbuat dari rangka-rangka besi biasa, belum bangunan seperti ini. Kemungkinan ya 15 tahun yang lalu baru dibangun, ketika benteng Pendem boleh untuk tempat wisata. Awalnya benteng Pendem ini kan tidak boleh untuk tempat wisata, tertutup karena di bawah naungan armet militer pertahanan. Ini bagian depannya. Ini di benteng Pendem. Benteng Pendem. Ini di benteng Pendem. Habis sepedaan, jalan-jalan. Ini bagian yang terletak di sekitar halaman benteng Pendem. Ada semacam bangunan, semacam panggung. Ini yang tidak termasuk direnovasi kelihatannya. Bagian di depannya benteng Pendem. Di sini ada lapangan. Ini kemungkinan untuk apel upacara maupun untuk persiapan apel. Bangunnya masih seperti semula. Di sana juga lapangan. Di sana di timur itu terlihat gapura masuk benteng Pendem. Dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR ya. Setelah Bapak Jokowi datang pada waktu itu, berkunjung ke benteng Pendem bersama Bupati waktu itu Pak Kanang.
pada Februari 2019. Kemudian dari kunjungan itu di follow up untuk renovasi pekerjaan Benteng Pendem selama 2 tahun yang dimulai tahun 2020 atau pada 10 Desember 2020. Nah, ini kalau dari belakang yang bagian depannya Benteng Pendem yang terletak di halaman atau lapangan, dan di sebelah sana merupakan awal gerbang atau gapura Benteng Pendem yang agak naik ya, agak naik sana naik, makanya disebut Benteng Pendem. Mungkin dulunya agak tinggi. Ini di kiri kanan ada kanal ini yang mengelilingi. Nah, sana mengelilingi Benteng Pendem nih, kanal sungai. Ini gerbang awal, jadi ada pintu gerbangnya, ada yang terbuat dari jati nih. Ini dulu ndak ada awal-awalnya, ini dibuat termasuk renovasi. Ini ada pintunya, pintu bagian depan, terus sana bagian belakang. Nah, dari jati. Ini pintu dari jati bagian depan, bagian dalam ya, bagian dalamnya. Pada saat sekarang, setelah kemerdekaan sampai sekarang, untuk Benteng Pendem itu ditempati oleh Batalion Artileri dan Kostrad ya, dari Armet di Ngawi. Jadi yang waktu itu Belanda menempatkan di Benteng Pendem 250 prajurit bersenjata, kemudian 60 pasukan kavaleri, kemudian 6 meriam api di berbagai sudut Benteng Pendem pada saat dikuasai oleh Belanda. Ini bagian masuk Benteng Pendem. Itu pintu gerbangnya, kemudian atasnya ada tulisan 1839 1845 pembuatannya. Terus di atasnya ada lonceng, itu bunyi kalau tiap jam. Sana sebelah utara, mana sebelah selatan. Di sebelah utara sana, sebelah selatan. Ini angka tahunnya 1839 1845. Bagian selatan ini. Ini sudah tinggal diresmikan saja, Januari kalau nggak salah, nanti Januari tanggal 15. Jadi pada saat sekarang, setelah Benteng Pendem ini direnovasi, renovasi sendiri dikerjakan mulai 10 Desember 2020 dan selesai targetnya pada 2023 awal Januari
2023. Jadi kurang lebih 2 tahun, 2020 hingga 2022. Jadi 2020 akhir Desember, kemudian 2021 penuh, kemudian 2022 juga penuh, dan Januari 2023 rencananya akan diresmikan. Tapi bisa jadi juga pada bulan Desember ini, pada Desember tanggal 2, pada saat kita membuat video ini, jadi sebentar lagi akan diresmikan, karena ini posisi udah 100% siap diresmikan. Yang menelan biaya dari APBN 125 miliar untuk beberapa tahap, gampangannya 2 tahun pengerjaan oleh PT Ninja Karya, dan sub-sub di bawahnya banyak sekali yang mengerjakan pekerjaan itu. Ini ada kurang lebih yang direnovasi, ada 13 bangunan di bagian dalamnya ya, yang kurang lebih 4,8 hektar yang dilakukan pembangunan. Di antaranya ada pendestrian atau jalan untuk jalan kaki maupun yang kurang lebih ada 3 meteran ya. Jadi jalan itu kita bisa berkeliling benteng pendem dari luar. Itu mengelilingi benteng pendem itu sudah ada jalannya, ada pendestriannya. Kalau dulu sebelum direnovasi itu belum ada jalan seperti ini, tidak bisa, susah sekali kita akan mengelilingi benteng pendem. Tapi sekarang sangat mudah, bisa berjalan kaki atau dengan sepeda. Kemudian dilakukan lagi normalisasi parit. Jadi di keliling benteng pendem itu yang seperti market semula itu ada paritnya. Jadi ada parit, ada sungai kecil, kanal mengelilingi benteng pendem, yang mungkin fungsinya yang jelas untuk menghambat pasukan ketika mau menyerang benteng pendem, maka harus melewati sungai itu atau kali atau parit. Dan sekarang dinormalisasi, sekeliling benteng pendem dikelilingi oleh parit, yang bisa jadi nanti untuk pemancingan. Kemudian pengerjaan bangunan pendukung lainnya, misalnya ada di 4 penjuru itu saya lihat ada WC, dibangun toilet-toilet, baik di pojok-pojoknya ya, 4 pojok itu ada bangunan-bangunan toilet yang dikerjakan untuk menunjang kalau pengunjung ada yang butuh ke belakang tidak terlalu jauh. Kemudian tentu saja pekerjaan di dalamnya, bagian di dalamnya itu yang dibangun sama dengan yang dulu, cuma kalau yang dulu itu tinggal batu batanya terlihat, ini mulai di sebagian dikasih tembok-tembok, dan sebagian juga masih dibiarkan seperti semula, seperti awalnya. Kemudian juga ada 3 tingkat itu dibangun juga. Lantai yang kedua, ketiga itu dengan kayu ya, kayunya cukup banyak sekali, kayu-kayu jati, termasuk pintu-pintu, kemudian jendela-jendela. Kemudian sejak awal kita melihat adanya gerbang yang dibangun kembali, pintunya dengan kayu jati. Gerbang, ada gerbang sebelah barat ada,
kemudian gerbang sebelah timur juga ada, kemudian satu lagi gerbang sebelah selatan ya, yang dibuat dengan kayu yang cukup tebal. Kemudian bagian dalamnya itu dihiasi dengan taman. Bagian ada tamannya, kemudian ditanami rumput, kemudian sebagian di lapangan sebelah selatan itu dibiarkan. Van Bos ini juga pencetus tanam paksa atau culter stencil, tanam paksa pada waktu itu. Baik masyarakat disuruh nanam tebu, menanam yang lainnya, yang semuanya harus dijual atau diserahkan kepada Belanda, Van Bos. Pada tahun 1839 hingga 1845, Van Bos memerintahkan untuk membuat benteng pendem di wilayah Ngawi, yaitu kurang lebih ada luasnya 5,4 hektar. Di benteng pendem pada waktu itu ada 250 pasukan prajurit bersenapan, kemudian ada 60 pasukan kavaleri dan 6 meriam angin yang ditempatkan di berbagai sudut di benteng pendem. Jadi benteng pendem pada masa itu agak tertutup ya, artinya bagian atasnya itu agak tinggi sehingga terlihat seperti benteng dipendem gitu ya. Ini merupakan benteng pendem pada waktu belum direnovasi. Jadi terlihat masih batu batanya sangat terlihat dan sangat eksotis ya sebelum direnovasi. Ini kita bisa naik sepeda di dalamnya, baik di lapangan yang tengah maupun lapangan yang selatan. Nah, bagian selatan ini kita bisa naik sepeda. Di bagian tengah juga kita bisa naik sepeda. Dulu kita sering main-main di situ dengan naik sepeda bersama teman-teman. Di selatan juga kita bisa bersepeda. Namun ketika direnovasi, kegiatan bersepeda tidak mungkin dilakukan di dalam benteng pendem karena sudah ada tamannya, dibuat taman-taman. Kemudian pengunjung jalan kaki sebagai monumen untuk pengeboman Jepang pada tahun 1942. Ini bagian dalam benteng pendem yang dikuliti. Ini bagian selatan.